Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Basis Data, Bapak Ridwan Setiawan, STMkom, dan para jajaran asdos-asdos yang kami hormati. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jinan Algina, teman saya Sapaat, Muhammad Taufik, dan Najwa Sepwatul Ilmi. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan pekerjaan, teknologi yang digunakan, hingga hasil implementasi sistem. Next. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, resiko kesalahan pencatatan cukup tinggi. Jumlah barang yang tertulis pada catatan bisa saja berbeda dengan jumlah barang yang sebenarnya tersedia. 2. Pergerakan barang masuk dan keluar sulit dipantau. Petugas harus memeriksa banyak catatan untuk mengetahui riwayat suatu barang dan jumlah stok terakhir. Ketiga, pembuatan laporan membutuhkan waktu lebih lama karena data harus dikumpulkan dan dihitung kembali secara manual. Sebagai solusi, kami membangun gudang menggunakan PHP dan MySQL karena sistem ini dapat mengelola data barang, kategori, supplier, serta transaksi barang masuk dan keluar. Data disimpan menggunakan basis data relasional yang menghubungkan beberapa tabel melalui primary key dan polygon key. Dengan demikian, data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan lebih mudah ditelusuri. Melalui sistem ini, proses pengelolaan gudang diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan efektif. Nah, next. Selanjutnya, tujuan pekerjaan. Dalam pengembangan gudang ini terdapat 6 tujuan utama. Yang pertama, merancang basis data relasional dengan menentukan tabel atribut, primary key, polygon key, dan hubungan antara data. Yang kedua, pengembangan aplikasi inventaris berbasis web menggunakan PHP dan MySQL agar sistem dapat diakses melalui Prambanan. Ketiga, menjadikan sistem pengelolaan data master, yaitu data barang, kategori, dan supplier. Administrator dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data tersebut. Yang keempat, pengelolaan transaksi barang masuk dan keluar. Ketika transaksi dilakukan, jumlah stok akan diperbarui sesuai jenis transaksi. Yang kelima, menyediakan dashboard statistik yang menampilkan informasi jumlah barang, total stok, kategori, serta grafik kondisi inventaris. Keenam, terakhir menyediakan fitur backup dan restore untuk mencadangkan dan memulihkan basis data. Jadi, tujuan proyek ini tidak hanya membuat tampilan aplikasi, tetapi juga menerapkan konsep basis data secara nyata dalam sebuah sistem yang dapat digunakan. Nah, next. Teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan gudang adalah PHP native, kemudian PDO, MySQL, Bootstrap, Chart.js, Laragon, PHPMyAdmin, dan GitHub. Nah, PHP native digunakan sebagai backend untuk memproses login, formulir, data barang, dan transaksi stok. Kemudian video digunakan sebagai penghubung antara PHP dan MySQL. Video juga mendukung prepared statement sehingga proses query menjadi lebih terstruktur. Kemudian MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, kategori, supplier barang, dan transaksi. Pada bagian antarmuka, kami menggunakan Bootstrap agar tampilan formulir, tabel, tombol, dan dashboard
terlihat lebih rapi dan responsif. Selanjutnya, chart.js digunakan untuk menampilkan data stok dalam bentuk grafik agar informasi lebih mudah dipahami. Untuk menjalankan aplikasi secara lokal, kami menggunakan Laravel, sedangkan PHPMyAdmin digunakan untuk mengelola basis data dan menjalankan query SQL. Nah, terakhir, Git digunakan untuk membantu pengelolaan versi kode dan kolaborasi dalam pengembangan proyek. Secara sederhana, PHP menangani proses backend, MySQL menyimpan data, dan Bootstrap mengatur tampilan, serta chart.js menampilkan visualisasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke perancangan basis data. Nah, pada tahap ini kami merancang basis data menggunakan model relasional. Nah, basis data yang kami buat bernama Warehouse DB dan berdiri dari 5 tabel, yaitu diantaranya ada user, categories, supplier, items, dan terakhir ada transaction. 5 tabel tersebut saling berhubungan menggunakan primary key dan foreign key. Nah, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mengurangi terjadinya duplikasi. Nah, yang pertama ada user. Tabel user sendiri digunakan untuk menyimpan data administrator yang dapat login ke dalam sistem. Isinya diantaranya ada ID, username, dan terakhir ada password. Terus, selanjutnya kita ke kategoris. Nah, tabel kategoris digunakan untuk menyimpan si kategoris barang. Misalnya, elektronik, alat tulis, atau furniture. Terus, yang ketiga ada supplier. Nah, di tabel supplier, kita menyimpan informasi pemasok barang seperti nama supplier dan nomor telepon. Terus keempat ada items, di mana tabel items merupakan tabel utama yang menyimpan data barang. Di dalamnya terdapat foreign key yang menghubungkan barang dengan kategori dan supplier. Terakhir ada transaction. Tabel transaction digunakan untuk mencatat seluruh transaksi barang masuk maupun barang keluar. Nah, di sini juga terdapat 3 relasi utama. 1, kategori dapat memiliki banyak barang, one to many. Terus, 1 supplier dapat memasok banyak barang, one to many. Terus, yang terakhir 1 barang dapat memilih banyak riwayat transaksi. Selanjutnya, di fitur utama, setelah database selesai dirancang, nah kami mengimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web yang memiliki 9 fitur. Di antaranya ada login, dashboard, CRUD barang, CRUD supplier, CRUD kategori, transaksi barang, riwayat, backup, restorasi. Nah, untuk yang pertama untuk fitur login, sama seperti fungsi yang lain, login sendiri digunakan untuk melakukan autentikasi administrator sebelum mengakses sistem. Untuk yang kedua, untuk dashboard. Nah, si dashboard sendiri menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah barang, total stok, jumlah kategori, dan grafik stok. Terus yang ketiga ada CRUD barang. Nah, si CRUD barang ini memiliki fitur untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data barang. Terus ada juga CRUD supplier. Nah, si CRUD supplier digunakan untuk mengelola data pemasok barang. Terus ada CRUD kategori. Nah, si CRUD kategori digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Terus ada transaksi barang. Nah, fitur transaksi digunakan untuk mencatat barang masuk misalnya maupun barang keluar. Nah, ketika transaksi dilakukan, nah stok barangnya akan otomatis bertambah atau berkurang. Terus ada riwayat. Nah, jadi semua transaksi yang kita lakukan akan disimpan sehingga administrator dapat melihat histori pergerakan stok. Terus ada backup. Nah, backup digunakan untuk mencadangkan seluruh database ke dalam file SQL. Terus terakhir ada restore. Nah, restore sendiri berfungsi untuk
mengembalikan database dari file SQL apabila misalnya terjadi kehilangan. Terus, nah selanjutnya ke implementasi query basis data. Pada aplikasi ini, kami menerapkan beberapa query SQL. Nah, utama untuk melanjutkan fungsi-fungsi sistem. Di antaranya ada query statistik. Nah, query statistik sendiri digunakan untuk menghitung jumlah seluruh barang yang ada di gudang dan ditampilkan pada dashboard. Terus ada query join. Nah, query join sendiri digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan nama kategori dan supplier tanpa harus menyimpan data yang sama berulang kali. Terus ada query group. Nah, digunakan untuk menghitung jumlah barang pada setiap kategori sehingga hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Terus ada query update. Nah, query update digunakan untuk mengubah stok ketika terjadi transaksi barang, misalnya barang masuk ataupun barang keluar. Nah, konsep basis data yang diterapkan di bagian bawah slide terdapat beberapa konsep yang kami gunakan. Di antaranya ada aggregate, join, group by, private statement, trigger. Nah, untuk aggregate digunakan untuk menghitung jumlah data, total stok, dan informasi statistik lainnya. Untuk join digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel yang saling berhubungan. Terus untuk yang grup, nah si grup sendiri digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya. Terus ada prepare statement digunakan agar query lebih aman dari serangan SQL injection. Terus terakhir ada trigger. Nah, trigger digunakan agar setiap perubahan stok secara otomatis dicatat ke dalam tabel transaksi tanpa perlu menulis query tambahan. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil implementasi. Pada tahap hasil implementasi, dapat dilihat bahwa sistem inventaris gudang yang kami bangun telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan. Di dashboard terdapat beberapa informasi utama, seperti jumlah jenis barang sebanyak 128, total stok 4.520, dan 12 kategori bahan. Informasi selanjutnya, informasi tersebut disajikan dalam bentuk angka dan juga grafik sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi stok secara real time. Selain itu, seluruh fitur utama sistem telah berhasil dijalankan, seperti login, dashboard, grafik stok, CRUD barang, transaksi barang masuk dan keluar, riwayat transaksi, serta fitur backup dan restore database. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah mampu dijalankan. Fungsi utama sebagai aplikasi inventaris gudang berbasis web. Next. Nah, selanjutnya pengujian sistem. Setelah sistem selesai dibuat, kami melakukan pengujian untuk memastikan setiap fitur bekerja dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur login berhasil dijalankan. Selanjutnya, proses CRUD atau tambah, ubah, hapus, dan lihat data juga berhasil. Lalu, dashboard dapat menampilkan data dengan benar. Proses backup database berjalan dengan baik. Sedangkan fitur restore masih berstatus sebagian. Artinya, sudah dapat digunakan tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa kondisi. Selain itu, proses sintak PHP berhasil lolos pengujian, sehingga tidak ditemukan error yang menghambat jalannya aplikasi. Selanjutnya, kita akan melakukan demo, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya demonstrasi akan dilakukan oleh saya. Pertama-tama, di sini kita akan
masuk ke halaman login. Nah, di sini kita mengetikkan yaitu untuk username admin, lalu untuk password admin 123. Di sini kita akan masuk ke dashboard. Nah, di dashboard itu akan menampilkan keterangan-keterangan kayak total jenis barang, total ketersediaan stok, dan total kategori. Lalu di bawahnya ada diagram-diagram yang menampilkan ketersediaan stok produk dan proporsi kategori. Lalu di bawahnya ada daftar inventaris barang. Di sampingnya di sini kita bisa mereset urutan ID dan menambahkan barang baru. Lalu di bawahnya ada daftar barang-barang beserta kategori, supplier, stok, harga, dan aksi yang telah ditambahkan. Di sini kami baru menambahkan satu item, yaitu buku tulis A5. Nah, lalu di samping kiri di sini di laci ininya ada logo gudang in, lalu di bawahnya ada dashboard, ada catatan transaksi, ada riwayat login dan backup restore. Lalu di sini ada logout. Nah, kita lanjut ke menambahkan barang baru. Nah, untuk yang kemarin yang direvisi yaitu kita bisa menambahkan barang yang sama tapi beda huruf besar dan huruf kecilnya. Di sini kita kan di dashboard di sini kita ada buku tulis A5, B-nya huruf besar, T-nya huruf besar, A5-nya itu huruf besar, A-nya huruf besar. Nah, kita coba buat yang beda, B-nya kecil, buku, T-nya kecil, tulis, A-nya kecil, A5. Lalu di sini kita kategorinya elektronik misalkan. Sininya PT Tech Indo. Lalu di sini 400. Harga satuannya itu misalkan 4.000. Kita tambahkan. Nah, walaupun walaupun kategorinya itu berbeda gitu dan suppliernya, tapi ketika nama barangnya itu sama, maka di sini tidak bisa ditambahkan karena nama barang tersebut telah terdaftar. Nah, di sini kita misalkan masukkan pensil 2B, terus ini jangan pensil, kita laptop aja, laptop. Di sini kita kategorinya elektronik dan suppliernya itu Tech Indo. Nah, stoknya misalkan ada 15, lalu harga satuannya itu misalkan 5.600.000 simpan. Nah, baru di sini aksi berhasil. Jadi barang sudah itemnya sudah ditambahkan. Lalu di bawahnya di sini ada daftar kategori, yaitu kita bisa menambahkan kategori baru dan bisa menghapus kategori yang sudah ada, yang sudah didaftarkan. Nah, kita misalkan menambahkan kategori perkakas, simpan kategori. Nah, aksi berhasil, di sini ada notifikasi. Nah, di sini pun di kategori di sini akan muncul ini ada perkakas yang tadi yang setelah ditambahkan. Nah, gimana kita kalau dihapus? Nah, maka di sini akan terhapus dan di sini pun tidak ada. Begitupun supplier juga kita misalkan PT ITG 23459. Nah, berhasil ditambahkan PT ITG dan kita di sini pun ada PT ITG. Lalu kita hapus. Nah, di sini tidak ada, di daftar supplier sudah tidak ada.
dan di suppliernya pun tidak ada sini. Lanjut kita ke dashboard. Nah, misalkan saya akan menambahkan satu produk lagi, yaitu bentar, saya tambahkan supplier dulu aja. Nah, kita di sini kita tambahkan suntikan misalkan. Di sini alat medis, di sini RS Selamat. Stoknya misalkan 250. Lalu harga satuannya itu misalkan berapa? 500.000 lah misalkan. Kita simpan. Nah, di sini kan ada fitur reset urutan ID. Nah, misalkan saya akan menghapus. Oh iya, kemarin juga di sini ada revisian kan, kita tidak bisa menghapus barang. Kita misalkan coba hapus laptop. Nah, laptop kita hapus. Nah, berhasil dihapus. Nah, kemarin tidak ada fitur yang bisa mereset ID. ID ini tidak bisa direset. Jadi di sini dari 1 langsung loncat ke 3. Nah, di sini kami bisa mereset ID tersebut. Jadi 1 asalnya 3 jadi 2. Kita reset ID-nya. Nah, di sini jadi 2. Agak rapi. Lalu selanjutnya kita ke di sini pun tadi kan sudah ditambahkan suntikan. Jadi diagramnya pun bertambah. Nah, di sini itu maksimal 4. Jadi kayaknya ya maksimal terbanyaknya itu 4. Terus di sini ada kita bisa menambahkan jumlah barang, memasukkan atau mengurangi jumlah barang. Nah, misalkan kita mengurangi suntikan, misalkan menjadi 24. Nah, di sini akan tersimpan di aktivitas log terbaru, dikeluarkan 149 pieces. Jadi tinggal sisa 1. Ulangi, maaf. Kita ulangi lagi 100. Nah, jadi sisa 1. Tambahkan. Nah, kita kurangi sampai jadi 1, lalu kembali ke dashboard. Lalu kembali ke dashboard. Di sini suntikannya itu 1, muncul kritis di sini. Nah, jadi di sini itu kalau 1 kritis, pokoknya kalau kurang dari 5 itu kritis, tapi kalau 0 itu habis. Misalkan kita kurangi lagi ini suntikannya menjadi 0, maka di sini akan muncul habis. Nah, lanjut kita ke fitur. Nah, di sini ada laporan riwayat log barang. Nah, di sini ada barang masuk yang tadi suntikan kita ditambah. Lalu di sini ada barang keluar. Di sini ya tadi suntikan yang
yang dihapus. Nah, lanjut kita ke ya backup dan restore. Nah, di sini kita juga bisa membackup database. Jadi, misalkan database yang sekarang ini kita backup, kita pencet. Nah, di sini kita akan mendownload backupannya. Nah, misalkan kita kembali ke dashboard dan kita menghapus misalkan semua datanya. Misalkan suntikan kita hapus, ini kita hapus. Terus kategori juga. Nah, kategori kita hapus semuanya. Sampai tidak ada yang tersisa. Nah, sudah kan tidak ada. Di sini juga tidak ada. Nah, kita kembali ke ini, kita restore. Nah, sini kita bisa merestore database tadi yang sudah kita backup. Tadi itu di ini. Coba. Nah, yang ini. Mulai pulihkan data, kita restore. Set, data telah berhasil dipulihkan. Nah, tuh. Tadi yang asalnya tidak ada, jadi ada lagi. Jadi proses backup dan restore itu berhasil. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem inventaris gudang berbasis web yang kami kembangkan telah berhasil dibuat sesuai dengan kebutuhan praktikum basis data. Database pada sistem ini dirancang menggunakan konsep basis data, sehingga hubungan antar tabel menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola. Seluruh fitur utama seperti login, pengelola data barang, transaksi, dashboard, hingga backup database dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan sintaks selama pengujian. Dengan demikian, sistem ini sudah layak digunakan sebagai pembelajaran basis data, namun sebelum diterapkan pada lingkungan kerja yang sebenarnya, kita masih diperlukan beberapa pengembangan, terutama pada aspek keamanan dan peningkatan integritas data agar aplikasi lebih aman, andal, dan siap digunakan secara nyata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.